akan memasuki materi baru, yaitu bab 8 tentang partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Jadi di sekitar kita ini benda mati ataupun makhluk hidup itu tersusun atas partikel, molekul, dan juga atom, seperti air atau juga biskuit, lalu tumbuhan. Nah, itu tersusun dari molekul dan juga atom. Contohnya saja ketika kita menghirup oksigen saat kita bernafas, itu kita menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen itu merupakan contoh dari molekul, sedangkan karbon dioksida juga contoh dari molekul. Jadi di sekitar kita atau selama kita hidup, kita ini berdampingan dengan molekul dan juga atom. Ya, di gambar ilustrasi yang sudah Ibu kirimkan, ini adalah ilustrasi tentang molekul O2 atau oksigen, di mana ketika kita bernafas, maka kita itu menghirup oksigen. Nah, oksigen ini memiliki simbol kimia yaitu O2, dan oksigen juga merupakan contoh dari molekul. Baik, silakan diperhatikan di gambar bahwa di sebelah kiri itu yang bulat-bulat merah menyatu, itu merupakan ilustrasi molekul O2 atau molekul oksigen. Bentuk molekulnya seperti itu, jadi mereka bulat-bulat menyatu, dan jika molekul itu diuraikan atau dipecah, maka akan terpisah, yang dimana kita akan dapat melihat dua bulatan, yaitu atom O dan atom O. Jadi oksigen ini tersusun dari dua atom O. Nah, maka ketika dua atom O ini menyatu akan membentuk molekul O2 atau membentuk oksigen. Tetapi jika molekul O2-nya ini dipisahkan, maka ini akan terpisah dan akan membentuk satu atom dan satu atom yang lainnya. Baik, jadi atom ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contoh dari atom itu ada karbon, atau kita simbolkan dengan C besar, lalu ada atom hidrogen, itu H besar, dan ada atom nitrogen, ada atom sulfur, atom oksigen dengan simbol O. Nah, biasanya atom ini digambarkan dengan bola-bola. Jadi bulatan bola-bola, di mana bola-bola ini akan digambarkannya berbeda ukurannya dan juga berbeda-beda warnanya. Kenapa seperti itu? Bola-bola digambarkan berbeda ukuran, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan juga berbeda warna. Ini menunjukkan jenis dari atom. Jadi untuk atom yang satu dengan atom yang lainnya itu
berbeda ukuran dan juga berbeda warnanya. Tadi kita sudah membahas tentang atom, di mana atom ini adalah unit terkecil yang masih memiliki sifat dari materi tersebut. Nah, ketika atom yang satu dengan atom yang lainnya ini bergabung, maka akan membentuk sebuah molekul. Molekul adalah gabungan antara dua atau lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Di gambar sudah Ibu tampilkan, atau ini sebuah ilustrasi bahwa di gambar yang pertama yang di atas itu merupakan ilustrasi bagaimana molekul oksigen itu terbentuk. Seperti yang sudah diketahui di awal tadi bahwa oksigen itu memiliki nama kimia atau simbol kimia O2. Nah, O2 ini berarti tersusun dari dua atom O. Di sebelah kiri itu ada dua atom O, jadi satu atom O ditambah dengan satu atom O akan membentuk molekul O2 atau molekul oksigen. Kalian lihat gambar di sebelah kiri dan hasil dari molekulnya itu ada di sebelah kanan. Jadi yang gambar sebelah kiri itu hanya masih berwujud atom, masih sendiri-sendiri atomnya. Nah, ketika mereka sudah bersama, dari yang tadinya sendiri, mereka bersama membentuk sebuah molekul, maka hasil pembentukan molekulnya itu ada yang di sebelah kanan. Jadi gambar sebelah kiri itu mereka masih sendiri-sendiri, dan ketika gambar di sebelah kanan itu mereka sudah bersama atau sudah membentuk sebuah ikatan. Nah, lanjut di gambar yang bawah, itu yang di paling bawah. Di gambar yang bawah itu merupakan gambar CO2, molekul CO2, molekul karbon dioksida. Sama di gambar yang sebelah kiri itu atom O dan atom C dan atom O itu masih sendiri-sendiri. Jadi ada dua atom O ditambah dengan satu atom C atau satu atom karbon. Maka dari yang tadinya mereka bertiga ini sendiri-sendiri, ada dua atom O dan juga atom C. Ketika mereka bersama, maka mereka akan membentuk sebuah molekul. Nah, molekul ini bernama molekul CO2 atau karbon dioksida. Hasil pembentukannya ada yang di gambar sebelah kanan. Perkembangan teori atom ini dimulai tahun 460 sebelum Masehi, di mana ada seorang ilmuwan Yunani yang bernama Demokritus. Nah, menurut Demokritus, jika setiap benda dipotong-potong terus hingga tak berhingga, maka akan diperoleh potongan terkecil yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, benda yang tidak dapat dipotong lagi ini Demokritus memberi nama sebagai atom, di mana atom ini berasal dari kata atomos, yang artinya tidak dapat dipotong lagi. Namun sayangnya, Demokritus ini tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang hasil temuannya, sehingga teori yang Demokritus kemukakan itu tidak dianggap sebagai teori atom.
Dia hanya memperkenalkan istilah atom saja. Pada tahun 1808, seorang ahli kimia Inggris yang bernama John Dalton itu mengeluarkan teori tentang atom yang dikenal dengan istilah teori atom Dalton. John Dalton ini menjelaskan teorinya yaitu atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi menurut John Dalton, atom itu sebagai bola pejal, di mana bola pejal ini bola yang bentukannya tuh full, nggak ada rongga atau nggak ada apa-apanya lagi. Jadi satu bola utuh yang full. Nah, itu menurut John Dalton. Jadi setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Nah, atom-atom yang dapat bergabung membentuk molekul. Itu menurut teori dari John Dalton atau teori atom Dalton. Nah, karena di teori atom Dalton itu ada kelemahan di mana Dalton tidak dapat menjelaskan tentang muatan. Nah, selanjutnya pada tahun 1897, Joseph John Thomson atau J.J. Thomson ini menjawab tentang muatan, di mana J.J. Thomson ini berpendapat bahwa atom itu merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Teori atom J.J. Thomson ini kita kenal sebagai istilah roti kismis. Jadi teori atom J.J. Thomson ini dimana ada bulatan dan bulatannya itu dikelilingi elektron-elektron seperti roti yang di atasnya itu ada kismis. Nah, kismisnya ini merupakan elektron-elektron yang bertebaran.